Wah, buku lu bro. Bro, baca dong. When I Love You. Bawahnya. Menuju sukses hubungan suami istri. Hai, jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia. Kita lagi ada di Grand Duta City. Lebih tepatnya ada di West Manhattan. Yang ini tipe Brooklyn. Luas tanahnya itu 90, bangunannya 69. Cuman karena ini sekarang kita lagi dari rumah contoh, nanti belakangnya cuma 72. Cuman aslinya nanti kalau teman-teman beli, itu ada di luas tanah 90, bangunannya 69. Ada yang batu sikat yang lebih kecil dan lebih rapat sama batu sikat yang agak jarang. Jadi ini bisa jadi variasi ketika teman-teman pengen punya tanjakan buat carport. Yang gue suka dari layoutnya adalah sisi yang sebelah sini, begitu pintu itu dibuka, ada satu space nih yang bisa buat naruh meja TV. Ukurannya itu pas banget untuk TV ukuran 42 inch kayak gini nih. Di meja TV-nya itu nggak model coak, nggak model apa, jadi dia agak susah sih sebenarnya untuk ditarik. Jadi begini, kalau coak kan dia bisa masuk ke dalam nge-grip ya. Kalau ini agak susah nih teman-teman. Tapi bentuknya lucu karena di bagian sininya itu dikasih stainless nih teman-teman. Bagus banget nih untuk jadi pilihan teman-teman ketika mau ngebikin satu meja TV yang bentuknya agak unik. Kedua, yang gue suka nih juga bisa jadi inspirasi buat teman-teman. Jadi ketika kita sekarang itu ngambil yang motifnya fabric kayak gini, HPL ya, itu di dalamnya itu supaya lebih ekonomis, kita bisa pakai HPL yang motifnya solid begini nih. Jadi nggak ada motifnya gitu, cuma warna aja, solid berwarna gitu. Itu sebenarnya harganya di antara warna putih sama yang bertekstur. Kita bisa milih yang warna putih paling murah, nomor 2 kita bisa pilih yang warna solid, dan nomor 3 itu yang paling mahal ya sama HPL kayak di luar. Cuman kalau kayak gini kan tetap kelihatan mewah. Ini dia pakai gray mirror, cuman gray mirrornya itu kalau teman-teman lihat nih, dia naruhnya itu ngacak seukurannya, nggak sama gede. Ini bukan yang nggak dipikir teman-teman, ini pasti digambar. Selalu gue ingetin ketika teman-teman mau bikin kayak gini, belilah buku kotak-kotak, dipolain dulu, atau teman-teman nge-pause video ini, habis itu teman-teman bisa lihat di sininya, habis itu teman-teman bisa nyontek nih. Jadi kira-kira ini berapa, proporsinya ketahuan. Nah jadilah bisa sebagus wall panel ini. Ini cara dia naruh listriknya nih teman-teman. Dia taruh tuh diselipin di sebelah kiri nih. Internet, stop kontak, segala macam ada di situ. Sayangnya karena ditaruh di samping gitu, jadinya ketika kabelnya udah ditaruh di situ, bakal sliweran dan kelihatan ketika kita lagi duduk di sini nih teman-teman. Jadi kurang enak nih. Kalau kita milih sofa itu, yang pantatnya lebar kayak gini tuh akan lebih enak teman-teman. Jadi itu tuh nyampe ke lutut sini kenanya. Jadi enak gitu. Ini juga sih menurut gua cukup enak, cuman kurang turun sedikit nih. Si TV-nya, itu yang gue selalu bilang di episode sebelum-sebelumnya juga. Ketika kita mau nentuin satu meja TV itu, teman-teman bisa beli sofanya dulu, abis itu semua berangkat dari ukuran sofa ini. Jadi kita bisa dapat eye levelnya juga enak. Tapi itu sih gampang aja. Ini kan tinggal kita potong aja di sini. Habis itu dilas, selesai. Karena ini adalah cuman besi 2x2 nih teman-teman. Jadi gampang tinggal bawa ke tukang las sekitar. Nah teman-teman bisa lihat ini karpetnya. Ini karpetnya itu overlapnya ada kepanjangan nih teman-teman. Ya itu mestinya cuma sampai segini aja nih. Nah, kalau kayak gini itu kan kelihatannya jadi nggak manis nih teman-teman, dan berasa dipaksain nih pakai karpet kayak gini. Makanya ketika kita milih karpet itu juga harus disesuaikan ukurannya sama
sofa yang kita beli dan ukuran ruangannya. Kalau kayak gini kan kesannya jadi terlalu besar. Sekarang kita mau lihat ke belakang sofanya nih. Ada meja kecil yang digunain juga sebagai pembatas antara ruang tamu sama ruang makannya nih teman-teman nih. Meja ini ya bisa digunain buat naruh-naruh kayak gini nih, buku-buku. Lucu juga. Jadi teman-teman, ketika teman-teman milih buku-buku yang bisa ditaruh di tempat-tempat kayak gini, pilihlah buku-buku yang bisa bikin kita kelihatan lebih pintar. Ya kan? Kenapa emang begitu, Bang? Hah? Tahu begitu? Jadi biar kamu tahu pintar lah. Kuncian. Padahal nggak pintar. Ya dibaca kan juga. Tapi kan keren kan? Cepet aja bacanya. Yang penting ngerti kalau ditanya. Siapa yang tadi lancar buat ngomong gitu? Orang yang sering ngelakuin gitu, gue diajarin sama dia. Gitu. Makanya gue selalu, wah gila nih. Kalau bisa apa ilmu matematika buat harus ini gitu. Ya. Kalau dia biasanya apa? Iya, Bang. Khalil Gibran, gitu ya kan. Biar kelihatannya tuh penyayang gitu kan. Pokoknya kalau ada kucing dilus-elus, tipuan sebenarnya. Emang orang penyayang, Bang. Apa? Emang orang penyayang. Emang orangnya penyayang emang sih. Sama semua orang. Sama semua orang. Sama semua wanita. Sama semua orang. Asing lo puas lo ya. Ini mejanya meja bundar. Oke, gue mesti ingat-ingat caranya adalah konvensi meja bundar. Oke, jadi meja ini meja bundar, teman-teman. Ketika sekarang di atasnya ada pilihan lampu kayak gini ya, model industrial, dia juga sebenarnya membundar nih teman-teman. Jadi selalu gue ingetin sama teman-teman ketika kita mau bikin satu meja makan ada lampunya di atasnya. Kalau bentuknya kotak bisa pakai kayak gini 2 biji nih. Jadi kesannya juga tetap kotak. Kalau ini kan dia tetap membundar nih teman-teman. Jadi bisa fit in banget sama si mejanya. Dan ini jangan lupa ya, ini gue sukanya adalah ini benar-benar center banget, tepat di atas dari meja makan ini. Cuman sayangnya meja makannya terlalu kecil. Dan nomor 2 sayangnya adalah apa? Pakai karpet. Coba bayangin, kalau kita pakai karpet gini, orangnya makannya jorok kayak Bang Doyok, ya kan? Tumpah-tumpah, di sini susah, gitu kan? Nah itulah salah satu bocoran buat teman-teman kenapa dia suka berantem sama bininya. Karena kalau makan belepetan. Ya, di belakang meja makan ini teman-teman bisa lihat ada dapurnya. Gue suka banget layoutnya karena sekarang ini dimanfaatin bagian paling belakang dari rumahnya itu satu garis nih teman-teman. Dan di sini masih ada jendela ya teman-teman. Jadi pencahayaannya ketika kita lagi masak pun juga dapat yang alami dan bagus. Yang gue suka lagi di sini ada kulkas yang ukurannya cocok banget untuk rumah 69 teman-teman. Jarak dari tembok ke tembok sekitar 2,5 meter teman-teman. Jadi itu pas banget untuk ngebikin satu dapur yang satu line kayak gini. Jadi teman-teman bisa lihat ya. Di sini dia masak nih. Di sini dia cuci. Di sini setengah preparation. Makanya lokasi stok kotaknya di tengah. Ya, nah habis itu di bagian sini buat kulkasnya teman-teman. Bagian atas kulkasnya pun masih ditaruh satu lemari-lemari yang bisa pakai untuk nyimpen-nyimpen nih. Bener-bener penyelesaian dapur yang ideal sih untuk ukuran tanah 69 kayak gini. Dan soft closing. Modelnya dicoba. Oke, ini juga sederhana di sini. Ini bisa buat naruh piring-piring, makanya ini kotakannya menurut gue seru teman-teman. Jadi ketika kita habis nyuci di sini, kita bisa langsung taruh piring-piring kita di sini. Cuma di sini sayangnya belum dikasih kompor teman-teman. Tapi gue ngerti dari maksud desainernya. Jadi dia ngebikin kayak gini, ini kan buat kompor nanti di sini. Nah di atas ini dia mau pakai model chimney nih teman-teman. Di sebelah chimney itu ya tentu si kabinet-kabinet ini. Jadi kalau di sini ada chimney ya, benar-benar kelihatan mewah. Apalagi dipadu sama grey mirror ini. Chimney itu lebih mahal nggak sih? Cooker hood yang bentuk chimney kelihatan bentuk kayak gitu? Mahal lah. Pasti lebih mahal. Jadi kayak gue beli di rumah tuh sekitar Iya kan lo chimney tuh? 6 jutaan sih. Gitu, jauh lah sama yang biasa gitu. Tapi kan tampilannya keren. Habis itu nomor 2 kalau pakai chimney itu dia kan cerobongnya ke atas, bisa lu bobo ke atas itu, habis itu dibuang keluar kayak bener-bener kayak buat restoran. Jadi bener-bener kebuang. Kalau misalnya yang cuma cooker hood biasa begini, itu kan yang terjadi dia cuma ngisep udara, bau, habis itu berubah jadi nggak bau gitu kan. Sesederhana itu. Kalau itu dia bener-bener ngebuang keluar gitu. Tapi kan yang paling penting selalu kita ingetin, cooker hood itu gunanya adalah supaya kabinet-kabinet kita nggak rusak. Jadi ini pasti hilang nih kabinetnya di setengah. Nah teman-teman bisa lihat ketika kita buka ini masih ada satu taman kering di sini. Nah teman-teman bisa jadi inspirasi. Jadi ketika kita punya satu taman yang kecil, itu pasti kan sinar mataharinya agak kurang. Jadi pasti susah untuk numbuhin rumput. Nah ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman karena dia pakai batu koral-koral yang besar nih kayak gini. Jadi konsepnya ada sedikit taman kering yang nggak perlu gunain rumput yang susah dirawat. Di sini kan bagian sofanya, di sini ada tangganya.
Nah di situ ada kamar mandi. Sebelum kita masuk kamar mandi, sekarang kita masuk kamar yang di depan nih teman-teman. Dia pakai satu bed yang ukurannya itu queen size nih. Yang gue suka adalah di sebelah kirinya itu ditaruh satu bedside table yang menggantung aja, bentuknya ambalan aja sederhana. Di sini ada satu lampu, pakai model industrial. Jangan lupa ketika kita mau bikin lampu kayak gini, siapin lubang listriknya. Tapi sebenarnya andaikan teman-teman udah terjadi rumahnya begini, abis itu pengen nambahin kayak gini, gampang aja sih sebenarnya. Robek gypsumnya, panggil tukang gypsum, tambahin saluran listriknya, habis itu tinggal dipasang lampunya. Cuman biasanya akan berhubungan sama si steker ini. Kayak gini kan stekernya cuma satu nih. Jadi begitu ini dinyalain, semua lampu termasuk spotlight nyala. Padahal kadang-kadang kan kita maunya ini yang nyala gitu. Jadi akan lebih baik ketika emang dari awal kita sudah nentuin mau ada berapa lampu di dalam. Jadi stekernya itu bisa ada banyak. Walaupun bedside table-nya cuma ambalan doang, tapi dia cukup detail karena di sini udah ada stop kontak. Di sini ada satu panel, ya ini agak aneh sih. Sebenarnya nggak perlu banget ditambahin panel kayak gini. Cuman mungkin ini karena ini ada di atas spotlight persis ya. Mungkin dia bisa ditambahin satu gambar kali, gambar-gambar poster. Karena ini mungkin kamar anak ya. Nah teman-teman bisa lihat, ini ada lemarinya nih. Cuman yang sayangnya adalah agak dipaksain. Kenapa? Karena ini ukuran bednya agak terlalu besar. Jadi mepet banget di sini ya. Tapi ya oke lah, tapi masih bisa berfungsi dengan baik sih sebenarnya. Jadi ketika kita buka gini, kita masih bisa ngambil-ngambil. Bisa di atasnya itu masih ada tempat buat naruh koper-koper. Dan di bawahnya ini, itu masih ada laci-laci yang udah soft closing. Modelnya seru sih, jadi benar-benar clean aja. Simple, sederhana. Di sini juga pakai aluminium. Mejanya ini bisa dipakai buat sedikit bekerja, agak kurang gede sih, tapi cukup lah karena ini kamarnya juga terlalu besar. Yang sukanya lagi adalah di sini masih ada satu tempat lemari yang masih bisa buat naruh-naruh buku-buku kayak gini. Wah, buku lu bro. Bro baca dong. When I Love You. Bawahnya Menuju sukses hubungan suami istri. Anjing banget. Oh, Doi, ada dua buku bro di sini. Satu buku buat Bang Bewok, satu lagi buku buat lo. Apa tuh? Nih, gue tunjukin ya. Kebalik. Kebalik, sorry. Nih, apa? Kado pernikahan. Buat siapa? Buat lu. Buat dia lah. Oh iya. Ini adalah guide ketika lu bingung ngasih kado apa buat dia. Ya kan? Oh iya. Masih ada satu. Sorry, ini karena tempat agak sempit ya, tapi emang ini fungsional banget sih. Jadi ini masih ada satu tempat untuk naruh-naruh barang-barang nih di sini nih teman-teman. Dan yang lebih serunya lagi, ini tuh dicowap nih sama dia nih, gitu. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk si fitras ini yang digabung sama dia gunain romance shade. Oh seru juga ya. Jadi fitras sama romance shade digabung juga bisa jadi bagus. Cuma yang gua nggak suka dari rumah ini adalah kenapa sih rumah ini terlalu banyak karpet ya? Kayaknya pengen banget terlalu banyak variasi di rumahnya, dan karpetnya juga motifnya beda-beda gitu. Yang satu di sini agak-agak pink, yang di sini agak-agak abu-abu. Ya nggak tahu sih. Mungkin karena gua bukan tim karpet. Karena karpet menurut gue susah dibersihin dan bawahnya tuh bisa nyimpan debu. Kalau kalian tim yang mana? Kalau Bang Leo? Karpet. Nah, Kalau bilang enggak. Suka ngeliat saya di bawahnya. Enggak. ya bro. Lihat rambutnya kayak Aladin. Oh iya. Kita masuk ke, sekarang kita mau masuk ke kamar mandi ya. Oke, kamar mandi itu manfaatin dari ruang di bawah tangga. Tinggi gue 185 cm. Ini juga enak banget ketika kita mau pakai untuk buang air besar nih. Di sini dia gunain jet washer. Teman-teman bisa lihat nih, di sini jet washer itu dipisah sama dia nih. Ada dua. Jadi yang ini buat klosetnya, yang ini buat jet washer teman-teman. Kalau kita pisah kayak gini, yang terjadi adalah kalau kita rajin, ini jadi nggak cepet rusak karena ini bisa kita matiin. Jadi tekanannya nggak akan nekan si gunnya ini. Kalau gue tim eco washer, karena apa? Kita mencintai lingkungan, airnya lebih sedikit. Kirain karena geli. Kalau untuk showernya dia gunain semuanya ini, gue lihat dari rumah ini semuanya gunain Toto ya. Oke banget untuk rumah di sini. Jadi kenapa sih Toto itu sering dipilih teman-teman? Karena Toto itu
spare partnya paling gampang ditemuin di pasaran. Jadi kalau ada yang rusak-rusak, dia gampang dicarinya. Ini ada satu kaca nih. Jadi ketika kita punya kamar mandi, selalu usahain kita tuh punya kaca jendela. Jadi sirkulasi di dalam kamar mandi ini akan selalu baik. Apalagi kamar mandi adalah tempat meditasi. Kalau meditasi butuh udara segar. Kok meditasi sih? Iya. Cuma sayangnya teman-teman di sini ada satu bagian yang nggak dimanfaatin nih sama desain interior. Ini masih bisa kita pakai, bikinin satu finishing dari HPL, jadi bisa ditutup, bisa buat naro-naro barang-barang kecil di sini. Ya, tapi ini simple lah. Jadi ketika teman-teman nanti beli rumah ini, ya tinggal tambahin aja di situ ada kabinet. Ini gue suka dari tangganya adalah di sini dia ngambilnya miring supaya kita kakinya bisa dapat banyak. Habis itu nomor 2 di sini udah ada plinnya. Plinnya itu di sini model adu manis nih, dan di sini udah ada step nosingnya nih, garis-garis. Teman-teman bisa nyari step nosing kayak gini di supermarket bangunan lah, kayak Mitra 10, Depo Bangunan, PJ Home tuh banyak lah. Atau ketika kita udah punya satu motif homogeneous style yang mau kita tambahin step nosing kayak gini, mereka juga bisa bantu kita untuk nge-finish kayak gini. Jadi nanti akhirnya kita pilih yang warna abu-abu, misalnya mereka akan kasih waktu 1-2 minggu, habis itu dikirim ke tempat kita udah berbentuk step nosing gini. Cuma step nosing itu untuk finishing kayak gini cukup mahal. Jadi teman-teman ketika teman-teman mau bikin step nosing, benar-benar diukur banget ya kebutuhannya berapa. Karena satu lebih mahal, nomor 2 kalau kurang satu kan PR banget. Jadi kadang-kadang kalau kita sebagai arsitek, kita milih-milih keramik kayak gini, biasanya kita tambahin 5% teman-teman setelah kita hitung. Gue suka banget di sini ada jendela hidup ya, 2 lagi. Jadi ngebikin sirkulasi udara di ruang tangga ini bagus. Dan nomor 2, bener-bener ini nggak dinyalain teman-teman, perasaannya terang. Begitu kita naik, kita langsung bertemu sama satu selasar ya teman-teman. Selasarnya juga cukup luas untuk rumah seukuran ini. Dan yang kerennya lagi, ini di sini ada satu jendela nih. Jendela apa ya? Wow, harus gitu kan? Wow, kacau ya. Nah, kita masuk ke dalam. Kalau kita pengen bikin satu pintu kaca yang keluar kayak gini, tapi budgetnya kurang karena pintu itu lebih mahal daripada bikin jendela, bisa bikin jendela yang panjang sampai bawah kayak gini. Habis itu kita tinggal melangkah ke keluar. Dan ternyata di atas ini ada satu tempat 2x1 yang bisa dimanfaatin untuk bersantai nih teman-teman di sini. Kalau sama dia di finishing di sininya ada besi 4x4 pakai wire mesh, habis itu ditambahin artificial kayak gini. Gue nggak suka sih, mendingan kalau kayak gini benar-benar pakai tumbuhan asli. Habis itu di sini juga dia pakai artificial nih. Nah ini pakai rumput palsu ya. Kalau gue daripada pakai rumput palsu kayak gini, mendingan nih batu splitnya ini satu warna aja, nggak usah 2 warna kayak gini. Disebar di rata di sini, jadi kelihatannya jadi kayak taman zen. Cocok sama konsepnya yang emang digunain untuk menenangkan diri nih di sini. Dari taman yang tadi itu, layoutnya itu dia ngambil ada kotakan lagi begini untuk masuk ke dalam kamar tidur yang situ. Sekarang kita mau masuk ke kamar mandi. Kamar mandi layoutnya bagus. Sayangnya ini ada kloset yang berhadapan sama pintu nih. Mungkin baiknya ditukar ya, kayak si wastafelnya ada di sebelah situ. Tapi nggak masalah, nggak semua orang bermasalah dengan kloset yang berhadapan sama pintu. Nah, kalau kalian tim yang mana nih? Dia pakai satu wastafel model kotak, mereknya Toto juga. Gue suka dari ini nih, dia dicowok ke bawah turun, bagus. Cowakannya juga enak. Habis itu dia ada kordennya di ujung. Kalau untuk keramik ya, keramiknya ini dia pakai 30x60 nih. Dia pakai motif marmer homogeneous style, bagus modelnya. Cuma sayang ya, mestinya mungkin kalau pakai 60-60 garisnya jadi lebih sedikit. Sekarang kita mau masuk ke salah satu kamar tidur ya. Kamar tidur anaknya seru sih menurut gua. Kenapa? Karena pintu lemari ada di samping. Jadi ini benar-benar oke banget buat hemat space nih teman-teman. Jadi ini kita buka begini. Ini bisa buat naruh pakaian. Sama lagi kayak tadi, si desain interiornya gunain warna solid lagi buat HPL dalamnya. Ini bisa inspiratif banget buat teman-teman ketika mau sedikit menekan budget bikin lemari. Tapi hasilnya tetap keren. Karena ini bagian sininya itu dibuka dari sini, kita dapat satu lembaran yang besar nih teman-teman. Ini nanti mungkin masih bisa ditaruh lukisan-lukisan juga bisa bagus. Dan di sininya masih ada ambalan-ambalan dan masih ada satu lemari lagi. Jadi ini benar-benar compact, apalagi dilengkapin sama di bawah tempat tidurnya ini masih ada laci-laci.
Sebenarnya ketika kita milih satu tempat tidur yang model kayak gini di bawahnya laci-laci, ada kekurangannya juga teman-teman. Karena ketika kita ada yang mau nginep, kita nggak bisa taruh extra bed di bawahnya. Cuman itu pilihan, jadi teman-teman bisa milih mau banyak-banyakan naruh barang atau emang mau nambah satu extra bed di bawah. Mejanya ini adalah meja yang bener nih menurut gua. Kenapa? Karena yang kemarin-kemarin ini kan di sininya tuh nggak dilebihin kayak gini, jadi bisa ngejepit-jepitin tangan. Kalau yang ini tuh ngelebihin nih, jadi ini bagus nih. Jadi kita begitu kita tutup, kita aman aja di sini mau cepet-cepet kayak gini. Nggak akan ngejepit kulit kita. Dan lokasinya cukup bagus, mungkin akan lebih bagus lagi kalau kita tambahin di sini ada satu lukisan atau satu cermin. Oke, sekarang kita mau menuju ke kamar yang berikutnya teman-teman. Pakai tempat tidur queen. Nah di sininya ini sama kayak tadi, motifnya di bawah. Mungkin bisa di pause ketika teman-teman pengen bikin pola kayak gini. Nanti bisa digambar, dilihat lagi di videonya mirip apa enggak. Karena motifnya cukup baik untuk di copy di rumah teman-teman. Itu bedside table-nya, dia modelnya itu gantung-gantung. Dan ada satu lampu LED yang lucu banget nih. Oh nih lampu ini bahkan nggak ada listrik ya bro? Iya, pakai baterai tadi gue nyalain. Pakai baterai, iya. Lucu ya? Buat ambience saja sih sebenarnya. Jadi boleh juga nih teman-teman ketika kita pengen punya bedside table tapi nggak punya listriknya, bisa cari yang model kayak gini nih, lucu banget loh. Mungkin banyak kali di Tokopedia atau Shopee gitu. Di sini masih ada satu ambalan yang masih bisa ditaruh buat naruh-naruh potret-potret kayak gini. Habis itu masih ada satu ambalan yang besar juga yang bisa buat naruh buku atau pajangan-pajangan, menarik. Sayangnya di atas nggak bisa dibuka ya, buat naruh koper. Cuman di sini ada. Aduh, sayang sekali saudara-saudara. Sayang sekali saudara-saudara. Cuman ya ini sebenarnya gampang bisa diakalin nanti. Mungkin mestinya digeser aja ya model ke sana ya. Iya. Sliding nih. Ini sayang sih. Habis itu ini tipis banget tuh teman-teman. Jadi teman-teman lihat nih. Ini tuh kan nggak 60 cm. Makanya dia gantungnya itu jadi ke sini nih. Nah, jadi bukan begitu. Ini naruhnya begini. Di sampingnya lagi masih ada satu kursi informa yang masih bisa digunain untuk sedikit nulis-nulis di sini atau untuk meja rias. Cuman saya kalau meja rias nggak ada cerminnya. Mungkin dia mesti pakai cermin sendiri yang bentuknya bulat, bolak-balik, yang cembung sama yang enggak bisa ditaruh di sini. Dan ini adalah tanaman yang lagi ngetren sekarang. Cuman sayangnya, tahu gak sih, gue ditawarin kayak gini bro, segini. Masa 5 juta? 5 juta. Kan impor dari Bali, Mas. Oh gitu ya? Mahal banget ya tanaman. Apa namanya, Mas? Monster. Monstera. Tengah sini teman-teman bisa lihat masih dikasih sama dia satu stop kontak nih, pasti gunanya untuk TV nih. Dan teman-teman mesti tahu listrik di sini semua udah pakai Schneider elektrik. Jadi nggak usah diraguin lagi kualitas bahannya. Sekarang kita sudah sama Mas Adit nih dari Grand Duta City. Kita mau nanya-nanya nih. Nah sekarang kan lagi zaman COVID. Makanya sekarang yang pakai masker gua aja, kalau Mas Adit harus kelihatan mukanya, ya kan? Mas, kenapa sih orang itu harus beli di Grand Duta City ini? Grand City ini luasnya sudah 200 hektar. Di sini sudah merupakan daerah premium segitiga emas. Fasilitas pun juga cukup lengkap, sudah banyak mall. Untuk akses pun juga kita sangat mudah. Mulai dari Bekasi Barat cukup sekitar 15 menit, Cakung Barat juga 15 menit. Nanti akses terbarunya itu kita ada dari Tol Marunda, sekitar 10 menit lah. Sekarang kita mau masuk ke pertanyaan yang paling tunggu-tunggu sama teman-teman, yaitu masalah duit nih. Pasti teman-teman penasaran berapa harganya. Untuk satu lantainya itu kita ada di tipe 39 dan 47, dan dua lantainya salah satunya ini 69 Brooklyn dan tipe 88. Kita start dari 12 jutaan. Udah all in, dari booking fee dan DP cukup 12 juta langsung akad kredit dan punya rumah. Untuk tipe ini, Brooklyn ini kita startnya dari 1M. Fasilitas sudah lengkap. Dalam klaster ini sudah ada taman bermain, untuk taman community bersama keluarga juga bisa. Lalu kita juga sudah lengkapi dengan air pump, ada jaringan fiber optik internet. Mas, ini saya agak kurang jelas nih. Tadi saya dengar 12 juta udah bisa punya rumah. Itu maksudnya gimana sih Mas? 12 juta itu kita langsung all in ya. Jadi udah termasuk sama booking fee, sudah termasuk sama aksara pertama juga gitu. Jadi bulan depannya sudah bisa langsung akad kredit, sudah punya rumah. Itu termasuk sama biaya surat-surat, BPHTB. Kita cukup punya 12 juta, habis itu kita bisa langsung ke proses KPR. Betul. Oh, betul. Seru banget ya. Ya. Dan banknya kita ada BTN, ada BRI, ada Mandiri juga. Setelah itu langsung masuk ke KPR, habis itu cicilannya kalau misalnya ini kan pasti banyak anak muda yang mau. Betul, Mas. betul. Itu ngambil 25 tahun, nanti Bisa. cicilannya kira-kira berapa? Kurang lebih kalau 25 tahun ambil ya itu sekitar 5 jutaan.
Oh iya, satu lagi kita juga lagi ada promo. Start bunga KPR-nya itu kita lagi 5,79. Itu startnya. Kita sampai fixnya bisa 5 tahun. Jadi udah plus bebas dengan biaya appraisal, bebas dengan biaya provisi sama biaya admin. Jadi udah cukup lengkap semua. Kita dengan KPR beta yang suka-suka. Tuh teman-teman seru banget. Jadi teman-teman cukup punya 12 juta. Habis itu teman-teman nanti di BI checking segala macam cocok, langsung bisa masuk KPR di 5 jutaan. Teman-teman bayangin nih, berarti ketika teman-teman memilih rumah di satu developer yang udah terkenal kayak gini, itu mereka akan membantu kita di kemudahan DP-nya. Teman-teman kalau tahu, Talavera yang ada di TBC Matupang itu adalah produknya dari developer ini juga. Ya, betul. Teman-teman mesti tahu itu gedungnya kan keren banget di sebelah Citos. Itu ternyata adalah buatan dari developer ini juga. Oke, makasih Mas Adit. Sama-sama, Mas. Teman-teman, sekarang kita lagi ada di taman lingkungannya nih. Jadi kalau kita beli klaster ini, kita masih dapat taman bermain buat anak-anak. Nah, itu di situ ada namanya Mas Arifin. Lagi kerja di situ. Nanti mau dilihat sama banyak orang katanya. Udah punya pacar belum? Oh udah, sayang teman-teman, jadi nggak jomblo. Oke, sampai jumpa di acara kita yang berikutnya. Jangan lupa bantu kita like, subscribe, sama share video ini. Dan kita juga punya Instagram @arsitekturindonesia. Follow ya. Ciao. Dan di sini masih ada lampunya. Sorry. Jendela. Di sini masih ada jendela ya teman-teman. Tinggi gue 185 cm. Enak banget. Aduh, basah lagi. Masuk ke dalam kamar tidur yang di situ. Sekarang kita mau masuk ke kamar tidur. Kamar. Sekarang kita mau masuk ke kamar nih. Yuk.